修，大家好，感谢天师德祖师弘慈、师尊师母的大恩大德，塞老前人在天之灵的庇佑，前人的苦心栽培，点是鼓励成全，让我们今天有这个机会在这里互相学习。 Apa kabar umat sedharma semuanya? Pertama, Pandita mengucapkan puji syukur kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kualas ASEAN dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Guru Suci, Setun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan Pandita, sehingga Pandita pun sangat berterima kasih sekali mendapatkan kesempatan belajar bersama dengan umat sedharma semuanya. 有一首诗这么写着：雨打芭蕉，早也萧萧，晚也萧萧。这是古时候的人写的一首诗。 Ada sebuah puisi di mana menuliskan sebuah air hujan yang turun dan bertabrakan dengan daun pohon pisang sehingga menyebabkan suara hujan dengan gemuruh daunan yang bertabrakan pada pagi hari sehingga sampai malam hari terdengar suara demikian. 这首诗呢，是描写一个教书的人在追求一个小姐。那这位小姐呢，她的窗前种了芭蕉。 Jadi di mana puisi tersebut itu dituliskan berisi dari seseorang pengajar yang dia sedang mengejar seorang wanita. Dan seorang wanita tersebut di mana di depan rumahnya ini ada menanam banyak sekali beberapa pohon pisang. 那这个教书的呢，就在这个芭蕉叶上题了首诗：是谁多是种芭蕉，早也萧萧，晚也萧萧。 Lalu akhirnya sang tenaga pengajar tersebut pun menuliskan di atas daun pohon pisang tersebut bertuliskan siapa yang telah menanam pohon pisang ini. Pada pagi hari hingga malam hari saat hujan turun dan angin menerpa akan muncul suara-suara tersebut. 风吹芭蕉叶的声音，沙沙沙的，吵得他睡不着。 Suara dari angin yang menerpa daun-daun pohon pisang itu menyebabkan suara yang tidak bisa membuat dia tidur. 那实际上呢，他是在想那位小姐，那位小姐呢也懂了，所以他在拿起了笔，在这个芭蕉叶上打呼了他。 Lalu sang wanita tersebut pun menyadari makna dari seseorang menuliskan di daun pohon pisang itu. Dan akhirnya wanita tersebut pun menuliskan kembali di atas pohon pisang dengan sebuah pensil. 他写着：世君心绪太无聊，种了芭蕉又怨芭蕉。意思你自己心里做鬼就太无聊了，自己胡思乱想太无聊了。 所以呢，他拒绝了。 Lalu sang wanita tersebut menuliskan bahwa Anda sendiri yang tidak tahu mau ngapain, Anda tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan, sehingga perkataan tersebut pun memberikan tanda signal bahwa wanita tersebut menolak dari pria tersebut. 自己的心想了太多，又怨了这个芭蕉树。 Karena masalah yang muncul dari hati sendiri, tetapi telah menyalahkan dari daun pohon pisang tersebut. 那这个芭蕉呢，经过了后来的这些文学的一个研究，把这个芭蕉树砍了，发现这个芭蕉的中心是空的，外表看起来很好看，中间没有东西。 Lalu, berdasarkan dari penelitian, para ahli melihat dan meneliti lebih ke dalam dari pohon pisang ini dan ternyata bisa mengambil kesimpulan. Memang dari luar, tampak luar itu daun pohon pisang itu sangat indah. Namun pada saat pohon tersebut ditebang, di tengahnya itu akan ada sebuah kekosongan. 所以这譬喻着梦幻泡影，都是在讲这个空。 Oleh sebab itu ada pepatah mengatakan di mana saat mimpi dan kita bisa melihat gelembung-gelembung tersebut. Dan ini memberitahukan kepada kita itu adalah sebuah kekosongan. 佛告诉我们，世间一切的事就像做梦一样，是幻影。 Buddha pernah berkata dan memberitahu kepada kita semua, segala hal yang terjadi di dunia fana ini itu ibarat seperti sebuah mimpi. 20年前的事情，现在回想一下，像一场梦一样。
Masalah 20 tahun yang lampau, pada saat ini kita renungkan kembali lagi, bukankah seperti sebuah mimpi? 那这个梦是有还是没有啊？ Lalu, mimpi tersebut ada atau tidak sebenarnya? 不是没有，不过如做梦一样，当你在做梦的时候，梦是真的；等到梦醒了，眼睛张开了，哎呀，一场梦。 Sebenarnya, mimpi yang kita lakukan itu adalah benar. Namun pada saat sedang mimpi, itu adalah sebuah kenyataan. Namun pada saat kita terbangun dari mimpi kita, dan kita baru menyadari bahwa itu adalah sebuah mimpi saja. 所以我们要知道，我们现在就是在做梦啊。 Oleh sebab itu memberitahukan kepada kita, saat ini kita sedang bermimpi. 你眼睛一闭，前面这个境界，这个梦境就过了。 Pada saat kita memejamkan mata kita dan kita sedang memimpi sesuatu hal dan ternyata tak tersadari kita sudah melewatinya begitu saja. 那到底这个样子是醒着呢，还是在梦？ Sebenarnya hal demikian kita sudah terbangun atau kita masih sedang bermimpi. 没有人敢下结论， Tidak ada seorang pun yang berani memberitahukan jawabannya. 也没有人可以下结论。 Dan juga tidak ada orang yang bisa dengan pasti mengklarifikasi hal tersebut. 你一下这个结论，那就错了，就着相了。 Pada saat kita mengklarifikasi sebuah hal tersebut, bila salah, maka itu akan menjadi sebuah hal yang sangat vital sekali. 当这个幻境存在的时候，好像是真的； Pada saat kita bermimpi dan merasakan bahwa itu adalah sebuah kenyataan, 但是呢，当你清醒的时候，它又像个假的。 pada saat kita terbangun dari mimpi kita dan kita merasakan itu adalah sebuah hal yang tidak sebenarnya. 那这个世界也是这样子， Di dunia ini sama seperti demikian. 这个物理世界，地球也是假的。 Semua yang terlihat oleh mata kita dan di dunia ini itu adalah sebuah hal yang tidak benar, ibaratnya adalah sebuah kepalsuan. 它只不过存在着几十万亿年而已。 Karena dunia yang kita ketahui ini, dia hanya memiliki beberapa batasan waktu saja. Mungkin kita sebut sebagai puluhan ribu tahun lamanya. 那几千万亿年跟一分一秒比起来，觉得是很长。 Atau bahkan 100.000 tahun atau lebih. Dan dibandingkan dengan hanya beberapa detik saja, itu hanya perbedaan di waktu saja. 但是如果跟宇宙的时间来比，几千万亿年就是弹指之间就过去了。 Mungkin ratusan ribu tahun yang dimiliki dunia ini, bila dibandingkan dengan alam semesta, itu tidak seberapa. Hanya satu petik dari jari tangan kita. Hal itu akan berakhir begitu saja. 那也是一种幻象啊。 Dan itu merupakan salah satu contoh dari sebuah mimpi. 水上的泡泡是假的还是真的呢？ Gelembung-gelembung udara yang ada di atas air, itu apakah nyata atau palsu? 有些泡泡存在了好几天。 Ada beberapa gelembung yang bisa bertahan berhari-hari. 那这个地球也是泡泡啊。 Lalu dunia ini juga merupakan salah satu bagian dari gelembung tersebut. 我们说它是假的吗？ Lalu kita apakah menyebutkan itu adalah hal yang palsu? 但是它有原子，有汽油，从地下挖出来的呢。 Tetapi dia juga memiliki sebuah sumber daya alam. Dari paling dasar bumi dan sampai atas bumi, ada segala hal yang kita miliki yang kita bisa lihat. 它都真的有这些东西啊。 Dan juga semua hal itu nyata. 那你说它是真的吗？ Lalu apakah kita katakan itu adalah sebuah hal yang nyata atau sebenarnya? 它又不真实，也没办法永恒的存在。 Karena dia tidak bisa bertahan lama juga dan dia tidak abadi. 所以它也是一种幻象。 Dan juga dia merupakan salah satu dari sebuah mimpi. 那我们讲影子是真的还是假的呢？ Lalu berikutnya, bagaimana dengan sebuah bayangan? Kita menyebutnya mereka adalah sebuah yang asli atau yang palsu. 电影就是影子， Film adalah sebuah bayangan. 某个明星已经死了，但是再把它放出来的时候，一样会唱歌会跳舞。 Ada beberapa pemain, aktor atau artis film yang sudah tiada. Namun, film-film tersebut
ada beberapa yang diulangin kembali lagi. 李小龙已经走了很久了，但是放出来的时候还是一样打得噼里啪啦的。 Salah satu aktor seperti Bruce Lee, Lee Xiaolong, beliau sudah almarhum begitu lama. Namun film-film atau sebuah konten yang ada sampai saat ini masih banyak dan bisa menghasilkan suara yang seperti sebelum-sebelumnya. 所以所有的经典都没有说世界是空的。 Semua kitab suci tidak menuliskan bahwa segala hal yang ada di dunia ini adalah yang kosong. 那也没有告诉我们没有就是有。 Dan juga tidak memberitahukan kita bahwa tidak ada maka ada. 所以空跟有都是一种法相。 Oleh sebab itu antara ada wujud dan tidak ada wujud itu adalah sebuah hal yang kita ketahui kebenarannya. 在《金刚经》里面告诉了我们这么样一句话： Dalam kitab atau Sutra Intan menuliskan dan memberitahukan kepada kita semua. 他说：“一切有为法，如梦幻泡影。”这个梦幻泡影就是叫你不要执着。 Segala hal yang berwujud yang ada di dunia ini itu ibarat sebuah mimpi. Lalu dengan perasaan atau perkataan demikian itu memberitahukan kepada kita jangan terikat oleh mimpi-mimpi tersebut. 并没有叫你说要空或者不空。 Dan juga tidak mengajari kepada kita, menyuruh kita untuk mengosongkan segala macam hal. 当梦幻来的时候，梦幻是真的；当梦幻过去了，梦幻是不存在的。 Pada saat mimpi itu datang, maka itu adalah sebuah kenyataan. Pada saat mimpi itu sudah berlalu, maka itu adalah sebuah hal yang sudah lampau. 那但是呢，这个梦幻一再来的时候呢，又好像是真的。只要你认识清楚，现在都在梦幻之中，那你的心就不会执着在这里了，不会执着于这个相了。 Pada saat mimpi itu datang menghampiri kita semua, kita akan merasakan bahwa itu adalah sebuah kenyataan. Pada saat itulah kita dituntun agar kita jangan terlalu terikat akan hal-hal tersebut, sehingga dengan demikian kita bisa melaluinya. 所以，当你在梦中的时候，不要执着在梦里面的环境以及它的现象。 Pada saat kita sedang bermimpi, janganlah sampai kita terikat akan segala macam hal yang ada pada mimpi tersebut. 当你做官的时候，不要被这个官位所捆住了。 Pada saat Anda menjabat sebagai seorang pejabat, jangan sampai kita terlena akan jabatan kita dan kita terikat pada jabatan tersebut. 当你做生意的时候呢，也不要被钞票给绑住了。 Pada saat kita sedang berbisnis, jangan sampai kita terikat akan berbagai macam hal yang berhubungan dengan bisnis tersebut. Ya, salah satu contohnya adalah cek dari bisnis kita ini. 那当你要儿女的时候，这个叫爸爸，那个叫妈妈啊，不要被儿女给骗住了。 Pada saat kita sudah memiliki keturunan, memiliki anak, jangan sampai kita terikat oleh kata-kata atau perkataan yang memanggil kita papa dan mama. 不管环境如何，不要被这个环境、这个现象给绑住了，心不要有所动。 Tidak peduli dimanapun kita berada dan kondisi apapun yang kita miliki, jangan sampai kita terikat oleh lingkungan tersebut. 因为这一切就像梦幻泡影一样， Karena segala hal yang ada ini seperti sebuah mimpi yang akan segera berakhir. 不是长久的。 Dan itu tidak akan abadi. 那下面一句“如露亦如电”，早晨的露水也是很短暂的。 Lalu yang berikutnya ibarat seperti embun pagi dan sebuah petir, di mana pada pagi hari kita bisa melihat embun pagi dan hanya sementara waktu saja dan dia akan menghilang. 露水跟花、跟树、跟叶子很偶然的凑合在一起，这个是因缘的聚合。 Seperti embun pagi, lalu bunga yang bermekaran, dan daun yang berguguran atau pohon yang berada di sekitarnya, itu merupakan sebuah jodoh yang berkumpul bersama. 缘起性空，因为这个性空，因为它不是真实的存在，所以才会有这个缘起。 Dikarenakan dari sebuah kekosongan, maka mulailah muncul ada sebuah jodoh. Dan jodoh tersebut akan disebut sebagai sebuah permulaan dari semua hal. 阳光一出来，露水就不见了。 Pada saat matahari keluar, dan maka embun pagi akan hilang.
所以说如露亦如电啊，闪电有吗？ Seperti perkataan yang berikutnya, bagaikan embun di pagi hari dan seperti sebuah petir, ya. Lalu kita tanyakan kembali kepada semua umat sedharma, petir itu apakah ada? 最好不要碰，碰到它呢就会触电，但是它闪一下就没有了。 Namun yang terbaik yang kita ketahui, jangan sampai kita mengenainya. Bila kita mengenainya akan sangat berbahaya sekali. Tapi pada saat dia muncul seketika, tidak lama kemudian sekejap mata dia sudah hilang. 一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这一句话出自于《金刚经》。那这个意思是说，世间一切事呢，都是什么？生灭，还有无常。 Dalam kitab Intan, Sutra Intan mengatakan demikian. Segala hal yang ada di dunia ini, perihal apapun macamnya, semua ada permulaan dan ada akhirnya. Dan itu memberitahukan kepada kita semua bahwa hal ini bukanlah sebuah yang abadi. Semua muncul dari hati kita begitu saja dan akan pergi begitu saja. 心念也是一样，有生有灭，能够升起的念头，念头消失了，然后这个念头呢，有刹那之间变化无常。 Dan pikiran hati kita juga sama demikian. Terkadang bisa muncul seketika dan bisa hilang seketika. Dan ini tidak abadi dan tidak kekal. Seperti sebuah mimpi begitu saja. 如梦幻泡影，如露亦如电。我们的人生的一切现象，就像梦幻一样不真实，就像水中的泡泡，浮上水面就消失了；又像清晨的露水，天空的闪电，现在看到了，但是下一刻就消失了。 Maka kehidupan kita ibaratnya seperti demikian. Terkadang seperti sebuah mimpi dan kita tidak tahu itu nyata atau tidak. Dan seperti sebuah gelembung yang ada di dalam mimpi kita. Terkadang gelembung itu bisa muncul di air begitu saja dan tiba-tiba ada yang menghilang dan ada yang bertahan begitu lama. Dan pagi hari punya embun muncul dan tidak lama kemudian akan hilang. Seperti petir yang ada di angkasa. Muncul seketika dan akan hilang seketika. Sekarang yang kita melihatnya, tapi kita tidak tahu kapan dia akan segera menghilang lagi. 这个世界就好像有无数个片刻所组成的，而不是不变的永恒。 Di dunia ini, kita banyak terjadi dalam sebuah beberapa bagian. Bukan karena ada sebuah hal yang abadi, tetapi ada beberapa bagian-bagian dan terjadilah begitu. 所以我们应该从这个角度去认识这个世界，这样我们就会对这个世界有不同的体悟。也许本来令你痛苦的事情就不会再痛苦了。 Makanya kita diperlukan sebuah pemikiran hal yang demikian untuk mengenal dunia ini. Barulah kita bisa memahami dari kebenaran-kebenaran yang ada. Bukan karena hal tersebut akan menjadi sebuah penderitaan dalam diri kita. 我们想想人的一生从小到大，种种的经历跟变迁，当时认为的种种，现在又是怎么样呢？ Coba kita pikirkan dan renungkan kembali lagi. Manusia dari kecil hingga dewasa dan banyak sekali tentunya melalui berbagai macam proses. Ada yang lancar, ada yang tidak lancar, dan lain-lainnya. Tentu begitu banyak hal yang kita lewati. 事情过了，环境改变了，一切都不一定照着我们的心愿所得到。 Berbagai macam hal sudah berlalu begitu saja dan lingkungan dan faktor-faktor lainnya telah membuat semuanya telah berubah. Yang kita inginkan bukan 100% sama seperti yang dahulu lagi. 就像我们在做梦一样，梦中的境界非常的美丽，非常的漂亮，但是一觉醒来的时候，全部都没有了。如果我们明白了这个道理，就会了解，不需要执着。 Dan ini seperti sebuah mimpi yang kita lalui. Pada saat memimpikannya, kita merasa sangat indah sekali. Namun pada saat kita terbangun dari mimpi kita, dan kita mengetahui itu sudah tiada. Ini memberitahukan kepada kita, janganlah sampai kita terikat akan sebuah wujud. 也就是凡事呢都要尽力，那我们尽过力就好了。 Dikatakan demikian, maka segala hal duniawi ini ya kita berikanlah yang terbaik, usahakanlah yang terbaik. Dengan demikian maka kita sudah akan disebut sudah berusaha semaksimal mungkin.
我们绝大多数的人在生命的旅程之中，都带了很沉重的，甚至超重的这些行李箱。Dalam kehidupan kita masing-masing, mayoritas umat manusia membawa banyak sekali barang-barang bawaan mereka untuk berkelana di dunia fana ini. Bahkan ada di antaranya ada yang membawa perkakas brankas ya, atau koper yang begitu berat. 那我们应该开始思索，甚至自问，为什么我们会如此的依赖这些物质呢？ Disinilah saatnya kita mulai merenungkan kembali lagi, mengapa kita begitu terpengaruh dan sangat benar-benar bergantung kepada berbagai macam hal materi tersebut. 很多的人认为物质的财富是生命的反应， Banyak sekali orang yang menilai berbagai macam materi yang berwujud itu merupakan sebuah keberhargaan hidup. 那是他们存在的一个证明， Dan itu mereka membuktikan dalam kehidupan mereka. 所以他们有意无意地把自己的身份形象跟拥有的东西联系在一起。 Jadi makanya mereka menggunakan berbagai macam wujud dan materi bersamaan dengan hal mereka bawa dan satukan dalam kehidupan mereka. 拥有的越多，就感到安全、有成就。 Semakin banyak yang mereka miliki, maka akan mereka merasakan semakin aman dan semakin sukses, ditandakan demikian. 所以一直想要很多，想要一切物质的财富，或者生意成功、艺术品、知识、思想、朋友、情人、旅游，甚至上帝，甚至我们自我。 Dan oleh karena itu, banyak sekali dalam pandangan manusia, mereka dalam kehidupan ini harus banyak hal yang mereka penuhi, terutama diantara dari segi wujud materi, bisnis yang sukses, dan juga mungkin memiliki berbagai macam materi seni, dan juga dari wawasan dan pikiran, persahabatan, orang-orang tercinta atau keluarga, mungkin juga perjalanan yang mereka lalui mana saja. Lalu berikutnya adalah kepercayaan dan bahkan keakuan pada diri masing-masing. 所以我们不断的消费啊，买东西啦，得到啦，然后聚集了很多的收藏啦，拥有了很多的朋友，拥有了很多的关系，拥有很多的文凭、头衔、勋章，拥有很多很多很多，结果被这些的拥有的东西给怎么样压垮了？ Oleh sebab itu, kita tidak henti-hentinya terus mengkonsumsi dan terus untuk mendapatkan dan terus untuk menyimpan berbagai macam hal sebelumnya yang tadi disebutkan. Mereka semuanya ingin memiliki teman, ingin memiliki kerabat, ingin memiliki koneksi, ingin memiliki berbagai macam sertifikat, ingin memiliki hal-hal lain-lainnya. Segala macam hal tersebut ingin mereka miliki dan tak mereka sadari ternyata mereka telah terikat dan terkena beban dari yang mereka inginkan tersebut. 太多的想要，所以忘记了，甚至没有意识到这些欲念呢，让我们变成了行尸走肉。 Dan berbagai macam hal yang begitu banyak membuat kita lupa. Sehingga membuat kita akan menjadi seperti buat sebuah benda atau seperti sebuah tubuh saja yang tidak ada memiliki roh di dalamnya. Dan terus mengejar apa yang kita inginkan. 因为我们总是听命于越来越多的欲望， Karena dalam kehidupan ini banyak sekali kita mendengar keinginan-keinginan yang perlu kita penuhi. 那很多的物品，其实在我们的人生之中都是多余的。 Sebenarnya, berbagai macam wujud materi di dalam kehidupan kita ini itu hanya sebuah pelengkap saja. 但我们总是在舍弃了以后，或者失去了以后的时候，我们才会明白。 Pada saat kita telah kehilangan dari hal-hal tersebut, barulah kita bisa memahami. 那我们因为拥有，所以就会用那些东西，并不是因为他们是必须的。 Kita memiliki suatu pandangan bahwa kita ingin memiliki dari berbagai macam materi-materi tersebut, bukan dikarenakan dari kita memerlukan mereka. 所以有很多的东西，很多的物品，是因为我们看到别人有，就想要去买来的。 Makalah terjadi sebuah pemikiran, kita melihat orang lain memiliki hal tersebut dan kita ingin membelinya juga dan ingin memilikinya. 那你要提升自己的境界，就必须做出选择。 Bila kita ingin meningkatkan, kita punya tingkatan, tentu kita perlu memilih kembali.
那有时候呢，选择十分困难， Terkadang dalam memilih kembali ini bisa dikatakan itu tidaklah mudah. 就好像我们的人生之中有很多很多的东西，但是我们并不珍惜这些东西。 Seperti di dalam kehidupan kita ini, kita banyak sekali memiliki materi-materi benda tersebut, tetapi sayangnya kita tidak menyayangi apa yang telah kita miliki. 也用不着他们，只因为他们没有办法决定该怎么处理这些东西。 Dan juga bahkan diantaranya tidak sempat bisa kita pakai dan kita sendiri juga tidak tahu bagaimana untuk menggunakan atau mengolah dari yang kita miliki tersebut. 也从来没有考虑把它送人啦、卖掉啦，或者丢掉啦。 Dan juga tidak pernah terpikirkan oleh diri kita untuk kita berikan kepada orang lain, atau kita buang, atau kita jual, dan intinya kita tidak mau untuk melepaskan begitu saja. 就好像我们放不下过去，放不下祖先，放不下记忆，但是却忘了现在。 Seperti ibaratnya kita tidak bisa melepaskan hal yang masa lampau dan kita tidak bisa melupakan kita punya para pendahulu, kenangan-kenangan sebelumnya. Seperti ibaratnya kita bahkan melupakan yang saat ini dilupakan, saat lampau masih terus kita ingat. 也没有办法想到了未来， Dan juga bahkan tidak bisa terpikirkan oleh kita masa depannya akan seperti apa. 所以想要丢弃的话呢，要费点心力，不是说把它扔了就好了。 Oleh sebab itu, bila kita ingin melepaskan hal itu semua, tentu bukanlah sebuah hal yang mudah dilakukan begitu saja. 必须来判断哪些东西是有用的，哪些是没用的。 Tentu perlu kita pikirkan kembali lagi mana yang diperlukan oleh kita, mana yang berguna untuk kita. 那当你放弃某些东西的时候，你的心里会感到难受，但是呢，放弃了之后，却有一种很满足的感觉。 Pada saat kita ingin melepaskan beberapa bagian dari hal-hal tersebut, kita akan merasakan sangat menderita. Namun pada saat kita sudah melakukannya, akan terasa sebuah hal yang kita bisa syukuri dan merasa puas. 像我们在修行的过程之中，有些东西也必须要舍弃。 Seperti proses dalam pembinaan diri, ada beberapa bagian hal yang perlu kita ikhlaskan dan kita relakan. 所谓修行就是改变， Apa yang dimaksud dengan membina tentu adalah merubah. 改变着我们的生活， Merubah bagian dari hidup kita. 提升我们自己。 Meningkatkan taraf kehidupan kita. 我们拥有这些东西，而不是被拥有。 Kita memiliki semua itu bukan dikarenakan kita akan terikat dari apa yang kita miliki. 那摆脱这些拥有的东西呢，能够帮助我们成为自己想要做的那一种人。 Karena dengan apa yang kita miliki ini, mereka hanya sebagai pelengkap yang bisa membantu kita dalam keseharian kita, apa yang ingin kita lakukan. 比方，我们现在每个人都有手机， Perumpamaannya, setiap orang sekarang memiliki telepon seluler. 那你是拥有手机，还是手机拥有你？ Pertanyaannya adalah, sekarang kita memiliki telepon seluler atau telepon seluler yang memiliki diri kita? 你拥有手机，你可以自己调配你的时间。 Bila kita yang memiliki telepon seluler itu, kita yang berkuasa dan kita yang bisa mengatur waktu kita. 手机拥有你，是手机支配着你的时间。 Bila telepon seluler yang memiliki diri kita, maka telepon seluler itu yang sudah menentukan waktu kita. 那你是哪一种人呢？ Jadi kita termasuk di antara orang yang mana? 很多人会说，我在年轻的时候日子过得不好，那丢东西啦、放弃东西啦，都是一种浪费，感觉到有一种罪恶感。 Ada beberapa orang pada saat muda dia merasa dia tidak berlapang dada. Terkadang juga sangat mubazir sekali membuang-buang barang dan bisa dikatakan sangat boros sekali. 但是所谓的浪费，是指丢掉可能还有用的东西。如果丢弃的东西完全没有用处，那就不是浪费了。 Bila dikatakan memubazir atau menyia-nyiakan, kita pada saat membuang sesuatu hal yang berguna untuk diri kita, itu dikatakan sebagai sebuah pemborosan. Namun bila kita membuang sesuatu hal yang tidak berguna bagi diri kita, itu tentu bukan sebuah hal yang boros lagi. 那留着这个东西反而是一种浪费。 Namun bila kita tetap menyimpan sesuatu yang tidak berguna bagi diri kita, itulah yang disebut sebagai sebuah pemborosan.
我们买了很多的东西，把屋子塞得满满的，衣橱塞得满满的，浪费了很多的空间。Kita membeli barang begitu banyak dan mengumpulkannya sampai rumah kita penuh, sampai kita punya lemari penuh. Dan itulah membuang-buang pemborosan, yang disebut pemborosan dalam segi isi. 我们把很多的恩怨情仇全部都塞在我们的内心里面，塞在我们的记忆里面。 Lalu juga banyak sekali kritikan-kritikan dan hal yang tidak enak kita simpan di dalam hati kita. 那我们不断的在整理、清扫、在寻找，全部都是在浪费时间。 Dan terus-menerus kita mengurus hal tersebut dan kita mengaturnya dan membersihkannya, itu yang disebut sebagai juga memborosan waktu kita. 因为呢，眷恋着过去就是侵占未来。眷恋着过去，舍不得把以前的东西放下，舍不得很多的事情，舍不得很多的记忆所以呢，你的未来能够进来吗？进不来，因为都已经被过去占满了。 Bila kita hanya berputar dan berkutak-kutik pada kenangan-kenangan masa lampau, selamanya kita tidak akan pernah bisa mengetahui masa depan kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima sesuatu hal yang baru dan kita masih berputar di pada masa lampau dan kita tidak menerima sebuah pembaharuan hal. 那我们也不可能够让现在就把它停下来呀。 Dan juga kita tidak bisa karena sekarang ini dan kita menghentikan begitu saja. 所以修行是积极的，不是就叫你停摆在当下。 Oleh sebab itu dalam membina diri itu meminta kita agar kita dengan lebih giat dan lebih rajin melakukannya, bukannya karena menyuruh kita untuk berhenti semua hal. 所以在《易经》里面有一句话叫做"天行健，君子以自强不息"。我们必须要用这样的态度来过每一天。这个意思是讲天道的运行，春夏秋冬不停的变换。那万物的生养有生有长有灭，这个是呢一个真理，持久不变的经过时间多么的久，它还是照这样的在运行。 Dalam kitab I Ching ada menuliskan, langit dan bumi di mana semua alam semesta berjalan begitu sesuai dengan apa yang telah berlaku. Dan juga segala macam yang terjadi di dunia ini seperti 4 musim berlalu begitu saja dan sesuai dengan prosedurnya. Dan semua makhluk yang ada di dalam muka bumi ini, baik mereka datang dan mereka pergi dan sirna, itu sesuai sudah dengan peraturan yang sudah ada. 那我们就应该怎么样效法这个精神？ Ya, tentu setelah mengetahui pemahaman dari penulisan dari penjelasan kitab I Ching tersebut, kita sudah harus memiliki sebuah semangat 要培养积极奋发、努力精进的这种意志。 Ya, tentu kita sudah harus mulai bisa untuk memupuk kita punya moralitas dengan giat dan juga kita punya semangat. 那我们每天才能够进步。 Dengan demikian, kita bisa melewati setiap hari dengan sebuah kemajuan. 自强不息是一种人生的态度，也是一种生活的方式。 Kita perlu untuk dalam diri kita untuk selalu mengingatkan agar setiap hari demi sehari kita memiliki sebuah motivasi agar kita mau lebih baik lagi. Kita tidak boleh memiliki sebuah pemikiran bahwa hidup saya sudah enak begini saja. Kita lewatin begini saja tanpa ada sebuah hal yang lebih menantang lagi ke depannya. 那这个道理呢，每一个人都懂，但是最重要的要能够去实践。 Kebenaran ini kita semua orang sudah memahaminya, namun diperlukannya adalah sebuah pelaksanaan. 这是古时的圣人先佛告诉我们，人的人生观应该要这么做。 Dahulu para pendahulu sudah berpesan bahwa setiap manusia punya pemikiran harus demikian. 要用这样的方式来过生活。 Harus melalui cara demikian untuk melewati kehidupan. 那可能有同学会觉得这样的道理我都懂， Mungkin dari sebagian kita akan berkata bahwa Dharma ini saya sudah memahaminya. 很多的道理好像都不断的在重复。 Lalu juga banyak sekali dharma-dharma yang terus sepertinya seakan-akan mirip dan mengulanginya kembali lagi. 其实自古至今，从古到现在，这个道理是不变的。
但是为什么不断的在重复，不断的在讲呢？因为我们还没有办法去把它实践。 Lalu semua kebenaran sejati ini dari dahulu sampai hingga saat ini, semuanya ini adalah hal yang tidak berubah sama sekali. Namun kenapa terus-menerus mengulanginya? Karena diri manusia yang tidak pernah berubah dan mereka masih belum bisa melaksanakannya dengan baik. 当我们遇到挫折的时候，尤其是生离死别的时候，要了解。 Pada saat kita bertemu dengan suatu kondisi di mana terutama pada saat lahir dan berpisah, kematian dan hal yang berpisah, 一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。明白世间的一切都是生灭，是无常的，心念也是生灭无常的。 semua yang terjadi pada hal di dunia ini itu ibarat sebuah mimpi yang berlalu begitu saja dan seperti sebuah embun pagi dan sebuah petir yang berlalu begitu saja. Kita bisa melihatnya dan terkadang pada saat kita melihat sebentar dan tidak lama kemudian sudah tidak terlihat lagi. Memahami hal yang terjadi di dunia ini dimulai adalah sebuah kehadiran atau kelahiran dan akan ada juga sirna atau tiada. Semua tidak kekal dan tidak abadi. Hati, pemikiran juga demikian. Bisa muncul begitu saja, bisa hilang sekejap. 所以我们要把握当下，凡事尽力，但是尽过力就好了。 Oleh sebab itu, apa yang kita miliki saat ini, momentum tersebutlah yang harus kita sayangi dengan baik-baik. Dan kita berikanlah yang terbaik, itu sudah bagus. 有这么一句话：非淡泊无以明志，非宁静无以致远。这句话出自于诸葛亮的《诫子书》。 Seperti perkataan dari Zhuge Liang memberitahukan, bila kita tidak melihat tawar hal duniawi ini dan tanpa kesederhanaan, maka kita tidak akan pernah mencapai tujuan hidup kita. 这是他对儿子的叮咛。这个意思是讲，不能够清净寡欲，就容易受诱惑，没有办法清楚的确立自己的志向。 Dalam perkataan itu memberitahukan kepada kita semua, jangan sampai hati kita terpengaruh oleh hal duniawi ini. Bila hati sudah terpengaruh oleh hal duniawi ini, maka kita sudah tidak akan tahu lagi tujuan dan cita-cita kita ke arah mana. 所以不追求名利，生活简单朴素，才能够显示出自己的志向。 Kehidupan tidak mengejar kedudukan dan nama, dan hidupan yang sederhana saja. Dengan demikian, barulah bisa mencari kita punya tujuan. 没有宁静的心，就容易受到干扰。 Bila tidak memiliki hati yang tenang, maka akan sangat mudah terkena godaan. 没有办法实现自己远大的理想。 Dan tidak akan pernah bisa mencapai tujuan-tujuan kita. 那不追求热闹，心境安宁清净，才能够达到远大的目标。 Tidak mengejar hal yang ramai, hati yang tenang baru bisa mencapai berbagai macam tujuan kita. 所以当时诸葛亮告诫他的弟子们，他的子弟要静以修身，俭以养德，也就是要保持清心寡欲，才能够成就高尚的道德情操。 Oleh sebab itu, Zhuge Liang pun berpesan kepada murid-muridnya, tubuh ini, hati ini harus dibina dengan baik-baik, maka bisakah mencapai tingkatan moral yang baik. Dengan demikian, kita harus bisa menjaga ketenangan dan kebersihan dari hati kita. Dengan demikian, peradaban manusia yang tinggi akan bisa kita gapai. 淡泊明志可以让人好好的品味这个人生，领悟人生，顿悟人生。 Melihat dengan tawar hal duniawi ini, maka kita akan bisa melihat dengan lebih jelas kehidupan kita dan kita akan lebih memahami kehidupan manusia. 那宁静致远呢，可以让人潜心修炼，心如静水，胸襟更为开阔，能够达到天人合一。 Lalu dengan demikian maka dengan ketenangan ini akan bisa mencapai tujuan kita dan kita bisa mengetahui apa yang sudah akan kita gapai. 宁静对于人来说是一种很高贵的形式， Karena sebuah ketenangan itu merupakan salah satu sebuah hal yang sangat tinggi dan khusyuk sekali. 真正的宁静呢，是属于内心充满力量的人。 Ketenangan itu merupakan berasal dari seseorang yang penuh dengan sebuah kekuatan dalam hati mereka. 任何时候、任何恶劣的环境之中，
都会彻底地反省自己。 Dimanapun mereka berada, di kondisi lingkungan yang tidak mendukung pun, mereka bisa akan lebih sangat baik lagi dalam introspeksi diri mereka. 不会把别人当成呢意识形态以及个人利害方面的敌人。 Dan mereka tidak akan bisa menyalahkan orang lain, dan mereka tidak menganggap orang lain sebagai mereka punya ancaman. 一个内心充满力量的人呢，他很少会去产生别人打败自己的那种仇恨、怨恨。 Seseorang yang penuh dengan semangat pada diri mereka, mereka tidak akan pernah mempermasalahkan, tidak akan pernah terus memperdebat berbagai macam orang lain yang tidak bisa bekerja sama dengan dia. 那心灵的宁静能够跟宇宙时空无穷无尽的能量连接在一起。 Dan juga hati yang tenang ini bisa akan bersatu padu dengan alam semesta. 很自然的潜移默化，就会让人的灵魂升华了，让自己的心境变得更美好。 Dengan demikian, bila terus berulang kita melakukan hal seperti ini, maka kita akan bersatu dan bahkan hati kita dan kita punya tingkatan itu akan bersatu dan sangat tinggi sekali. 一个人要想消除心灵的烦恼，宁静是必不可少的。 Bila seseorang ingin mengikis, membuang jauh dia punya kekhawatiran, tentu tidak boleh kurang kata dari ketenangan hati. 如果今天你珍爱你的生命，就必须要修心养性。 Bila kita menyayangi kita punya hidup, kita punya jiwa ini, tentu kita perlu melakukan sebuah pembinaan darah rohani dan kita punya badannya. 人总有一天会走到生命的终点， Karena setiap orang suatu hari mereka akan mencapai titik akhir dari sebuah kehidupan. 金钱散尽了，一切都是过往云烟。只有你的精神才能够长存于在这个世间。 Segala macam materi yang berwujud itu ada batasannya, karena seperti sebuah mata yang melihat asap yang akan berlalu begitu saja. Hanya semangat yang akan bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. 所以我们的人生应该追求的就是一种境界。 Oleh sebab itu, inilah bagian-bagian dalam kehidupan yang seharusnya kita kejar. 在现在这样子纷纷扰扰的世界上，我们的心要像高山一样不为所动。 Seperti dalam keadaan kondisi dunia yang kacau balau ini, hati kita harus seperti sebuah gunung yang berdiri dengan tegap tanpa goyang sama sekali. 不论什么样的环境，都是很高兴的去接受。 Tidak peduli lingkungan yang seperti apapun, dengan bersukacita kita menerima hal tersebut. 不要像水中的杂草随波逐流。 Janganlah seperti sebuah rumput yang ada di sekitar air tersebut, mengikuti arus kemana-mana. 居住在很热闹的城市里面，在很杂乱的环境之中，不必要把门窗关得紧紧的，就随着它环境不管是大起大落，来来往往，我们还是一样，不要改变自己心中的这份宁静。 Kita tinggal di tengah perkotaan yang begitu padat dan begitu banyak sekali suara kebisingan. Tidak perlu kita sampai menutup jendela tersebut untuk bisa menenangkan diri kita. Karena dimanapun kita berada, kondisi seperti apapun itu juga, asalkan menggunakan sebuah hati yang tenang, maka kita akan bisa menggapai ketenangan tersebut. 虽然我们身在这个红尘俗世之中，但是我们的内心老早就已经怎么样去修行了，去出家了。 Meskipun kita sedang berada di dalam alam dunia fana ini, namun hati kita sudah mencapai tingkatan dari seorang pembina diri. 人生的烦恼来自于我们太多的欲望，太多的非分之想。 Manusia punya kerisauan dimulai dari hati kita yang terlalu banyak memikirkan berbagai macam hal dan terlalu banyak yang kita inginkan. 很多的诱惑让我们的心中这份很明亮的本性给蒙上了灰尘。 Karena banyak sekali godaan-godaan di dalam dunia fana ini sehingga menutupi hati yang terang benderang ini oleh debu-debu duniawi. 淡泊明志，宁静致远，这两句话包含了很高深的修心养性之道。 Melihat tawar hal duniawi dengan kesederhanaan, maka tujuan hidup akan tercapai. Perkataan ini memiliki makna yang sangat mendalam, di mana yang sangat menuntut tinggi sekali dalam pembinaan seseorang, baik dari rohani dan duniawi. 修养心灵不是一朝一夕的事情，必须要用我们一生去琢磨。
去雕刻。 Melakukan pembinaan hati kita intern ini bukanlah sebuah urusan satu malam satu hari sudah selesai begitu saja. Tetapi diperlukan dalam kehidupan kita terus yang konsisten dan komitmen yang tinggi untuk bisa meraihnya dan terus untuk belajar. 在现在混乱的时局之下呢，每个人都担心自己的安全危不危险，内心充满了恐慌与不安。所以，当面临重要的抉择的时候呢，会方寸大乱，或者呢是误信了很多的这种讯息的传言，做出了错误的判断。 Dalam kondisi yang terjadi kacau balau, di mana hati kita akan merasa takut dan tidak aman, sehingga akan muncul banyak sekali berbagai macam hal yang tanpa terduga dalam kehidupan kita. Pada saat itulah kita akan juga ikut bersama akan ke dalam ketakutan itu, dan kita akan melakukan sebuah hal yang tidak kita sadari bahwa itu adalah hal yang salah atau sebaliknya. Dan kita tidak akan bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. 所以，我们更应该培养出自己沉着冷静的心境。 Nah, oleh sebab itu diperlukanlah juga dari kemampuan kita masing-masing untuk bisa memperbaiki dari ketenangan hati kita. 这样子，不管我们遇到什么情形，我们的心境不受动摇，这样子才能够走得更安稳、更遥远，达到我们的目标。 Dengan demikian, hati yang tenang akan membuat kita merasa lebih nyaman dan aman. Maka dalam menjalankan segala macam hal yang ingin kita lakukan, kita tidak akan terkena pengaruh dalam berbagai macam faktor lainnya. 人生的旅程不可能是一帆风顺的， Perjalanan kehidupan tidak tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena terkadang bisa akan ada bermunculan berbagai macam hal lainnya. 那在面对挫折跟苦难的时候，如果想要保持一份豁达的情怀的话，就必须保持一个积极向上的人生态度。 Bila kita ingin memiliki sebuah hal yang ada kebaikan pada diri kita, tentu kita dalam hati masing-masing harus memiliki sebuah pemikiran kita ingin maju dan kita ingin termotivasi terus-menerus. 一般的人非常的看重个人的利益跟得失，所以就很难以控制自己的七情六欲。 Pada umumnya umat manusia mereka akan sangat memperhatikan sekali apa yang bisa mereka dapatkan, apa yang bisa mereka peroleh keuntungan-keuntungan. Dengan demikian mereka akan sangat sulit sekali untuk bisa mengatur dari 7 perangai dan 6 keinginan mereka. 结果就随波逐流。 Maka dengan demikian manusia akan menjadi seperti rumput yang di dalam air tersebut ya, mengikuti arus kemanapun membawa mereka. 那我们今天学佛修道的人，就是要能够把名利情色看得很淡。 Sebagai seorang pembina, kita melihat dengan tawar berbagai macam kedudukan, nama, harta materi, dan lain-lainnya. 那也能够做到宽容忍让。 Dan juga bahkan bisa berbuat berlapang dada dan menerima segala macam hal. 有非常广大的胸襟以及不一般的这种气度。 Dan juga memiliki sebuah hati yang sangat lapang dan kita bisa memiliki sebuah komitmen yang sangat luas sekali akan bisa bertenggang rasa. 所以临近自缘是一种更高的精神境界。 Oleh sebab itu, ketenangan yang bisa membuat kita tercapai, yang mencapai sebuah tujuan, ini akan membantu kita dalam melihat dan terutama memahami tujuan kita dan cita-cita yang ingin kita gapai. 它不是通过外界的环境或者外面的力量来改变我们自身的心灵状态， Dia bukannya berasal dari pengaruh dari luar dan untuk merubah hati kita, 而是用我们内心的宁静来丰富我们自身的想象力。 namun sebaliknya menggunakan dari kemantapan dari hati kita dan memperkaya dari kita punya kesatuan. 在这个混乱的世界之中，通过修养自己的心灵，让自己达到更平淡、更祥和的境界。 Dari segala macam duniawi ini, kita gunakan kesempatan ini untuk mencapai ketenangan batin yang sangat hakiki, dan maka dengan demikian tujuan kita sudah akan tercapai. 就好像这个蚌含沙一样， Seperti sebuah kerang yang ada di perairan. 在孤独跟痛苦之中，它才能够产生出漂亮的这个珍珠。 Ibaratnya kerang tersebut dia melalui proses
di mana dia diasah oleh pasir-pasir dan melalui proses sendirian melewati hal-hal tersebut, barulah dia bisa menghasilkan sebuah mutiara. 所以，当我们自己一个人的时候，最宁静的时刻的时候，你的思维就是在提升你自己内心所在的思想。 Pada saat kita sedang sendirian, dengan ketenangan kita berpikir, pada saat itulah kita sedang meningkatkan diri kita pribadi. 懂得爱自己，才能爱别人。 Mengerti dan memahami diri kita sendiri, baru bisa mencintai orang lain. 尝尽了人生的苦楚，才能够知道人生的可贵。 Setelah melewati penderitaan kehidupan ini, barulah kita bisa memahami keberhargaan dari kehidupan yang kita lalui. 你今天会不快乐，是因为你对无常没有很了解，没有看透，没有去透视。 Hari ini kita tidak senang dan tidak bahagia karena kita masih kurang memahami dari ketidakkekalan dan ketidakabadian ini. Barulah bisa membuat kita menderita. 修行呢，不必一定要和别人不一样。 Membina dalam pelaksanaan tidak perlu kita harus berbeda dengan orang lain. 但是学佛修心不是为了受苦， Namun belajar jejak langkah dari para Buddha, tentu kita perlu ibaratnya ada sebuah hal penderitaan yang kita perlu lewati. 而是为了快乐。 Tetapi yang sebenarnya bukannya penderitaan yang kita dapatkan, tetapi bahwa kebahagiaanlah yang kita laksanakan, yang kita ingin tuju. 那你现今不懂得去善用你的生命， Bila hari ini kita tidak dengan baik-baik menggunakan jiwa kita 那活着就是一种惩罚。 dalam kehidupan, maka bisa dikatakan kita mendapatkan sebuah, ibaratnya melakukan sebuah dosa. 因为你被欲望牵着走， Karena kita hidup sesuai dengan hanya keinginan saja. 会很辛苦，很多烦恼，很多痛苦。 Bila kehidupan yang seperti demikian, akan banyak sekali penderitaan dan banyak hal yang tidak memuaskan diri kita. 所以，我们只要是活着，就应该要认真的修行。 Asalkan kita masih hidup, baik-baiklah dalam menjalankan pembinaan. 那后学今天以这一句话“淡泊明志，临近致远”，跟各位同修一起分享，互相勉励。 Pandita hari ini menggunakan kesempatan berbagi, melihat tawar hal duniawi dengan kesederhanaan, maka tujuan akan tercapai, berbagi dengan kita semua. 这是古圣圣人先贤他们的人生历练，那也是希望我们自己的人生历练，就用这8个字来作为一种鼓励。 Dan ini merupakan sebuah kata-kata pesan dari para pendahulu kepada kita semua. Dan Pandita pun berharap perkataan ini bisa membuat sebagai motivasi dalam kehidupan kita masing-masing. 如果我们能够做到这8个字，相信我们在修行这条路、人生这条路都能够过得很快乐。 Bila kita bisa melewati kehidupan dengan menggunakan perkataan ini sebagai motivasi kita, maka kita akan bisa melewati hidup dengan bahagia. 在这里，若言语上冒犯的地方，也请多多包涵，多多见谅。祝福诸位。 Bila dalam penyampaian Dharma ini, hari ini bila ada sebuah hal yang kurang, berkenan mohon maklum dan maaf dari semuanya. Dan Pandita pun mendoakan kepada kita semuanya agar baik-baik selalu. 诸天仙火慈悲庇佑， Lindungan dari para Buddha, 让我们每一个人都找到自己应该要走的路。 semoga kita semua masing-masing bisa menemukan jalan yang masing-masing akan perlu kita lalui. 谢谢大家。 Terima kasih.